Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, untuk rute pawai atau konvoi besar di tanggal 25 Mei nanti itu sudah hampir rampung 70% gitu ya. Tinggal 30% lagi menentukan angkutan yang akan mengangkut para pemain Persib, apakah menggunakan bus bertingkat atau double decker dan dari mana busnya gitu ya. Nanti akan kita coba bahas. Terutama untuk rute konvoinya, hanya kemarin kan 3 gitu ya, sekarang hanya disepakati 2 saja teman-teman. Dari mana ke mana nanti juga akan kita bahas. Tapi sebelumnya Persib Day teman-teman, hari ini laga perdana sang juara menghadapi Barito Putra yang akan berjuang melewati fase kritis gitu di Liga 1. 3 laga ini Barito Putra harus menang karena untuk menghindarkan dari zona degradasi. Sementara itu di Persib Bandung menurut Bojan Hodak juga ada penurunan mentalitas. Jadi setelah juara bukannya semakin semangat, namun ada sebagian pemain yang agak sedikit melenoy gitu ya, atau melahoy. Nah ini harus terus ditingkatkan untuk yang mengejar kemenangan. Dan ini juga mohon maaf Bojan Hodak di pertandingan nanti tidak akan banyak merubah susunan pemain katanya, yang mana sebelumnya kan banyak permintaan turunkan pemain muda, lebih banyak kasih jam bermain yang belum main gitu atau yang belum sempat main. Nah ini nanti akan coba dilakukan rotasi kecil tapi bukan rotasi besar teman-teman, karena Persib Bandung tetap harus meraih kemenangan di 3 laga atau yang minimal bermain efektif dan bermain maksimal gitu ya, tidak coba-coba. Nah ini Bojan Hodak ingin sampai dengan akhir musim ini kita bermain Spartan dan memang menunjukkan profesionalitasnya sebagai pemain dan ya struktur Persib Bandung lah. Dari mulai pelatih juga kita harus serius kata Bojan Hodak, sehingga tidak ada kata lagi untuk mencoba-coba. Jadi ya agak sedikit ini juga kecewa ada gitu ya, karena pemain yang belum bermain kita ingin lihat kayak Zulkifli gitu ya. Zulkifli dipasang, lalu ada Azikri di situ, lalu penjaga gawang mungkin kalau tidak Teja kan ada Seva di situ, ada yang lainnya juga. Lalu juga dari back juga kita udah lama nggak lihat Jupe main atau Papa Iqbo yang main. Nah ini mungkin ya Bojan Hodak punya pertimbangan sendiri gitu ya, sehingga ya kita lihatlah nanti susunan pemain dari babak pertama sampai babak kedua siapa saja yang diturunkan. Mungkin akan ada kejutan ya, kita tunggu nanti teman-teman. Dan juga Bojan Hodak sudah menjanjikan atau sudah memberikan arahan kepada skuad Persib Bandung bahwa kita harus menyenangkan bobotoh katanya, karena sekarang kita sudah bermain di kandang, laga kandang juga ya. Jadi kita harus menang katanya, jangan lagi memikirkan bahwa sudah menang ya sudah waktunya leha-leha, tidak katanya, karena tiket pun kan sudah habis katanya. Bojan Hodak selalu senang ketika bobotoh memenuhi GBLA, karena selain lapangan yang bergetar juga dia sering merasakan merinding. Nah ini teman-teman, bukan hanya bobotoh ternyata yang datang ke stadion, tapi sekelas jajaran tim pelatih sendiri merinding katanya melihat animo bobotoh atau atmosfer di dalam stadion gitu ya, yang luar biasa lah. Ini menyebabkan ya merinding untuk seorang Bojan Hodak teman-teman. Nah ini yang mana ya Persib Bandung kalau bisa ya, kalau nggak menang ini bisa menurunkan harkat dari pemainnya justru. Jadi Bojan Hodak biar pemain Persib Bandung sudah menang terus dihormati ya, mau tidak mau harus bermain konsisten gitu ya. Kalau memang kita tidak konsisten ya justru tidak akan mendapatkan hormat walaupun sudah menjadi juara atau sudah meraih kampiun di musim ini teman-teman. Itu. Dan untuk Barito juga
sedikit mungkin harus bekerja keras gitu ya, karena tidak mudah juga menghadapi Persib yang punya motivasi ya harus menang, dan Barito juga harus menang. Jadi dari 5 laga terakhir atau 7 laga terakhir ini, pertemuan Persib dan Barito Putra sama kuat teman-teman, masing-masing masing-masing pernah mengalahkan dan pernah draw gitu ya. Jadi tidak, kalau dari 7 ini 3 kemenangan untuk masing-masing tim dan 1 draw kalau nggak salah. Kalau salah mangga di komen saja gitu ya. Tapi ya selama 7 pertandingan ini atau 7 laga terakhir belum ada yang dominan gitu ya. Jadi sama-sama pernah meraih kemenangan dan kekalahan dan draw hasil lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi ya menarik kalau memang prediksi skor ya maunya menang gitu ya, tapi kalau melihat dari statistik dan juga dari arah Bojan Hodak ingin lebih meningkatkan mentalitas pemain Persib, sepertinya angka 2 sama draw atau draw gitu ya, 2 sama atau draw ini menjadi angka yang mungkin realistis lah, walaupun mudah-mudahan menang gitu ya Persib Bandung 2-0 atau 2-1, tapi ya skor nanti malam saya pribadi 2 sama teman-teman gitu ya, 2 sama antara Persib dan Barito Putra. Nah ini ya mangga kalau yang mau prediksi skor di kolom komentar saja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan menjadi hiburan tersendiri untuk teman-teman bobotoh, daripada ikut yang tebak skor di Persib F ternyata harus bayar gitu ya. Kemarin juga banyak yang mengeluhkan, dan ya sekarang nggak apa-apalah, namanya juara mah berbisnis juga lancar gitu ya, finansial aman. Jadi ya alhamdulillah, kemarin juga kan kita lolos tanpa catatan, lolos dari lisensi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah semuanya lancar teman-teman. Dan juga untuk yang hari ini akan menukarkan tiket gelang, nah ini Persib Bandung juga sudah memberikan 1 poin khusus teman-teman. Ini ada 1 poin khusus yang baru dikeluarkan oleh Persib Bandung, yaitu tukarkan di tempat yang resmi. Hanya ada 2 tempat teman-teman. Kalau teman-teman yang punya tiket VIP apapun itu di tribun VIP, silahkan tukarnya di Sumarekon Mall Bandung gitu ya, di Sumarekon Bandung lah. Lalu kalau untuk tiket yang tribun, yaitu utara, selatan dan juga timur, itu di Denja Saang. Kalau untuk di Denja Saang dimulai pukul 7 pagi sampai dengan 18.30 ya. Namun kalau untuk di Sumarekon bukannya jam 10 pagi sampai dengan jam 18.30 teman-teman. Jadi mangga dimanfaatkan, dan ini poin yang memang ditambahkan oleh Persib Bandung, yaitu di keterangannya jangan tergoda oleh tiket palsu yang harus mentransfer uang kecuali ke rekening dari Persib F gitu ya, dari rekening Persib lah intinya gitu. Nah, jangan juga katanya tergoda untuk membeli di calo ataupun yang memang menawarkan di media sosial. Nah, awalnya nggak ada ini untuk menawarkan di media sosial, karena kita juga sering mewanti-wanti waspada teman-teman. Kalau mau COD silahkan COD ke yang sudah biasa menjual saja, kalaupun ya kita nggak tutup mata lah, karena calo memang masih ada. Ya jangan-jangan teman kita sendiri gitu ya yang menjual, itu mah mangga sajalah, gimana asal itu tiketnya asli. Dan kalau mau COD di tempat penukaran, dan setelah ditukarkan jangan transfer uang kecuali tiketnya belum ditukerin gitu ya. Jadi harus ditukerin berupa gelang tiket, baru silahkan dibayar gitu. Nah ini yang mana ya mudah-mudahan tidak banyak yang coba-coba lagi, bahkan ya masih ada yang coba-coba dia punya tiket tribun, yaitu tiket timur gitu ya, nukerinnya di Sumarekon Bandung. Nah ini nggak bisa teman-teman, jadi harus sesuai tempat penukaran. Pokoknya seluruh tiket tribun utara, selatan, timur itu di Denja Saang mulai pukul 7 pagi. Lalu seluruh
tiket VIP itu adanya di Summarecon Bandung gitu ya, ditukerinnya di situ, mangga saja, itu jangan sampai salah teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya ini yang sedang ditunggu-tunggu infonya, bahwa info nobar teman-teman, info nobar info konvoy dulu lah, konvoy dulu ada yang berubah rutenya, jadi sudah 70% rutenya disepakati hanya 2 rute. Awalnya dari Gedung Sate, katanya Gedung Sate ke GBLA. Nah, sepertinya sekarang akan dibalik teman-teman. Jadi rute akhir di Gedung Sate gitu ya, rute akhir di Gedung Sate, namun titik awal belum ditentukan. Jadi apakah dari GBLA atau dari Polda Jabar. Nah, nanti titik akhirnya ke Gedung Sate. Nah, ini memang masih perlu dibicarakan oleh seluruh elemen, katanya, dari mulai Pemprov dan juga pihak kepolisian, Dishub, dan beberapa pihak yang lainnya. Tapi yang jelas kalau untuk rute sepertinya titik akhir memang akan di Gedung Sate teman-teman. Jadi ya mangga itu dipersiapkan untuk tanggal 25. Tapi untuk nanti sore ini ada untuk apa namanya itu konvoy kecil katanya, jadi sebelum laga dan setelah laga oleh beberapa komunitas supporter atau bobotoh yang memang sudah akan mengadakan pawai gitu ya. Jadi hindari beberapa ruas jalan dari mulai Pasteur, Jembatan Pasupati, lalu dari Sulanjana, lalu juga Jalan Riau, mulai dari sore hari lah, dari mulai jam 4 sore mungkin ya. Jadi masuk juga nanti sampai ke sekitaran Gedung Sate, Hos Cokro Aminoto gitu. Nah, ini tolong dihindari lah jalan-jalan ini, karena beberapa bobotoh sudah akan menetapkan lokasi titik pawai sebelum laga dan setelah laga di jalan-jalan tersebut gitu ya. Apalagi Pasteur, Dago, dan juga Sulanjana ini akan terjadi kemacetan luar biasa teman-teman. Gitu, bilangin aja ke saudaranya, temennya yang ingin ke Bandung, ya hindarilah rute-rute itu gitu ya teman-teman. Baik, dan mungkin kita jawab beberapa pertanyaan saja sebelum kita nukerin tiket nih. Udah jam segini gitu ya, tapi ya kagok lah, hari Jumat nanti aja setelah sholat Jumat kita baca dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh, sudah dimunculkan soalnya nih. Yang pertama, baik, tadi lupa dulu sebelum ini busnya saya hampir lupa. Busnya teman-teman, katanya ada 2 pilihan, untuk double decker atau untuk bandros. Kalau bandros mah kan ya ada beberapa catatan, katanya musim lalu juga ketika pawai beberapa bandros ini justru terpisah-pisah gitu ya, jadi jauh jaraknya sehingga tidak begitu kerasa feel-nya. Jadi ya lebih baik di satu bus semua pemain ada, kayak Real Madrid atau ya kayak apalah katanya begitu ya. Jadi nah, untuk double decker ini yang mumpuni, ya mau tidak mau kita harus pinjam katanya dari Pemprov DKI Jakarta, kata panitianya lah gitu ya. Jadi double decker ini kita coba tampilkan nanti fotonya adalah. Nah, jadi nanti akan di rebranding Persib Bandung. Jadi nanti akan mau sulap lah untuk menjadi nuansa biru, nuansa Persib bintang 4 gitu ya. Dan ini juga menjadi satu hal yang baru. Kalau untuk bus bisa nantinya kalau kurang, bukan hanya dari pihak Pemprov DKI saja, nanti kita juga akan minjem dari Solo katanya, atau dari beberapa kota yang punya bus double decker yang memang mumpuni untuk digunakan para pemain Persib maupun staff dan ofisial katanya di situ teman-teman. Jadi sebagian besar sepertinya akan menggunakan double decker, bukan menggunakan bandros lagi di sini. Jadi ya siap-siaplah kita sambut sang juara nanti tanggal 25 Mei akhir bulan, hari Minggu teman-teman gitu ya. Baik, langsung ke pertanyaan. Yang pertama, Kang Rahmat Irianto sudah ikut latihan belum katanya. Kalau untuk latihan belum ya, tapi kalau untuk merasakan atmosfer sang juara sudah. Jadi sudah memang ada di Bandung. Kemarin juga sudah ikut latihan, tapi tidak ikut latihan, maksudnya di samping lah, ikut kasih support teman-teman Persib lain gitu ya yang sedang latihan. Mungkin ya secepatnya latihan kalau memang masih di Persib Bandung. Untuk kontraknya belum dibicarakan, jadi nanti kita update lagi lah. Lalu yang kedua, Kang saurkeun Viking Alengka
Majalengka ngayakeun nobar di alun-alun katanya. Oh, ini mangga kalau untuk yang sekitaran Majalengka gitu ya, teman-teman Viking itu ngadain nobar katanya di alun-alun. Nah, yang nggak kebagian tiket mangga, yang di sekitaran Majalengka mungkin ya, biar nggak kejauhan banget, di alun-alun katanya akan ada nobar. Nah, untuk yang ketiga, Cipatik tolong disapa Kang. Waduh, assalamualaikum Cipatik. Lalu ada Bobotoh dari Purwakarta, Bobotoh Warung Lobak, ada Bobotoh Cikalong Wetan katanya minta disapa. Assalamualaikum. Lalu juga ada Bobotoh Jalan Cagak Subang, dari Kawali juga ada Cidolok Ciamis, Cihaur Beti, Cililin. Wah, ini cician terus lah, Jawa Barat pokoknya lah ya. Lalu dari Batam, Tasela, Cigondewah, Cimenyan, Padasuka, Bobotoh Garut, Bobotoh Padalarang hadir. Wah, Padalarang mah saya ingetnya Pak Asep atau Kang Asep lah, ini dari Dishub juga. Kang Asep diantos uleman kanggo satena atau kanggo botram atau naon lah gitu ya, diantos undangan atau ulemana gitu ya. Lalu yang ke selanjutnya pertanyaan saja. Mang, pasos badai kamana musim payun? Oh, belum tentu teman-teman. Ini tergantung manajemen. Sekali lagi kita tunggu dulu saja sampai dengan 3 laga ke depan, baru akan ada berita yang mungkin lebih ya, menarik lagi lah. Jadi Luis Pasos bisa out, bisa stay di Persib Bandung musim depan, tergantung manajemen Persib Bandung. Kalau Pasos sebenarnya dia ingin memang masih meraih sejarah di Persib Bandung untuk musim-musim ke depan, tapi kan ya belum tahu manajemen apakah memang berani kontrak ulang atau bagaimana, karena kan ada kesepakatan. Biasalah kalau tim juara minta ini minta itu, wajar teman-teman ya, manajemen Persib Bandung bisa nggak mengakomodasi itu semua gitu ya. Kita tunggu akhir bulan untuk kepastiannya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.